Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada saat ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa belajar dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Yang ketiga kalinya, semoga kita diberi panjang umur yang barokah, diberi rezeki yang berkah. Selamat pagi atasan, senior, dan rekan-rekan. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengisian tabel Kerjas untuk mempermudah dalam mengambil dan menyelesaikan pendataan dalam setiap pelaksanaan seperti uji kenaikan pangkat, pendidikan, dan lain-lain. Yang selama ini ada sedikit keluh kesah. Di sini kita belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar. Mungkin rumus yang saya buat masih sederhana. Mungkin ada yang lebih baik dari saya. Sekiranya saya mohon dimaklumi. Apabila rekan-rekan butuh rumus yang lain, saya pun tidak menutup diri untuk mengajarkannya. Begitu juga sebaliknya. Silakan mengisi komentar apabila ada yang dibutuhkan. Saya insya Allah siap membalas dengan seksama secara bertahap. Langsung saja ke pembahasan tutorial. Pengisian tabel Kerjas 12 menit ini dikhususkan untuk angkatan darat. Kurang tahu kalau untuk angkatan udara dan angkatan laut mungkin ada penilaian data yang lain. Karena kami memakai dasar tabel penilaian Kerjas 12 menit ini berdasarkan dari Kadis Jasad yang dulu lari 3.200 meter ditempuh dengan berapa waktu untuk penilaiannya. Sekarang hanyalah 12 menit kita menempuh berapa meter untuk yang kita dapatkan nilainya. Jadi ini untuk terupdate pada tanggal 26 bulan 11 2020. Ini saya buat berdasarkan dari nilai dari dasar tabel penilaian Kerjas dari Kadis Jasad. Yuk kita langsung saja ke pembahasan tutorial. Nah, untuk formatnya seperti ini. Terkadang format itu selalu berubah-ubah, tapi itu tidak menjadi alasan kesulitan bagi kita untuk bagaimana cara untuk mengatasinya. Mungkin yang saya buat ini seperti ini. Misalkan di sini saya sudah memberikan sebuah nama. Ini adalah contoh saja. Contoh misalkan di sheet pertama ini adalah hasil rekapitulasi. Saya akan jelaskan dari sini. Hasil rekapitulasi ya seperti ini isinya. Dan kemudian di sheet kedua itu setting. Nah di sini sangatlah penting apabila untuk konstanta penilaian itu Anda lakukan dengan pengisian data sesuai dengan ketentuan Anda sendiri. Kalau ini saya masih mendapatkan informasi untuk UKP kita standar lulusnya 51, untuk DIK juga sama kayaknya. Enggak tahu ini ada yang mungkin ditinggikan. Ini yang kemarin-kemarin. Mungkin apabila ada yang salah di sini bisa rekan-rekan rubah sendiri berapa standar konstantanya untuk pengisian tabel. Nah, untuk kategori per item contoh per item ini. Jadi nilai per item ini akan menentukan nilai per itemnya setiap nilai ini. Jadi ini waktunya kita larinya sekian,
kemudian per itemnya ini yang akan memberi warna merah nanti apabila ini tidak lulus. Misalkan ini lari sebenarnya, misalkan kita buat 45. Contoh kita rubah di sini per item 45. Nah, maka standar lulusnya di sini harus 45. Ini enggak lulus. Kemudian di sini akan menunjukkan kategori tidak lulus dan hasil akhirnya tidak memenuhi syarat. Nah, seperti itu. Jadi di sini akan menunjukkan warna merah. Nah, di sini nilainya harus di atas 45. Untuk kategori di atas 45 ke atas. Karena sekarang ini 41. Nah, kita masukkan 41. Nah, di sini akan menjadi lulus apabila kita rubah data di sini. Nah, di sini tergantung Anda untuk merubahnya. Nah, ini untuk per item. Nah, sekarang kita jelaskan karena saya menjelaskan dari per item karena di sini adalah yang di depan. Nah, sekarang kita jelaskan untuk posisi UKP. Misalkan kita tanda X ini fungsinya untuk saklar saja. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Misalkan saya kasih contoh. Untuk UKP nilai 51 standar lulus. Di sini nilai UKP yang kita dapatkan 54,40. Apabila di sini saya rubah 56, maka di sini nggak lulus yang di bawah 56 itu. Jadi di sini akan menunjukkan warna merah dan memberi keterangan tidak lulus. Kemudian di sini menyebutkan hasil dari nilai hasil keseluruhan tidak memenuhi syarat. Seperti itu untuk yang pengisian. Ini tergantung Anda sendiri apabila nanti kalau punya kebijakan sendiri, misalkan nilai hasil harus mendapatkan nilai sekian, misalkan untuk pembinaan, ya tergantung rekan-rekan aja untuk pengisian ini. Nah, langsung apabila kita lupa, kenapa sih kami buat seperti ini? Biar ini adalah konstanta standar. Apabila kita lupa kemarin berapa yang UKP, nah kita bisa pakai misalkan kita dalam rangka dik, oh nilai 70 misalkan, ya kita kasih aja di sini tanda X dengan memberikan di sini sudah saya kasih list daftar. Kalau dikasih tanda lain kayaknya nggak mau dia. Ya jadi saya kasih saklar X. Nah, di sini ini dihapus, kalau yang di atas dihapus. Supaya di sini akan berubah yang kepakai yang ini. Nah, di sini kalau di sini yang saya pakai yang X, dia kepakai, nah ini yang dihapus. Biar ini kepakai, berarti nilai 51 yang kepakai. Apabila yang dik ini kita kasih tanda X, nah ini dihapus biar di sini berubah. Nah, di sini yang kepakai adalah dik 70. Kalau mau uji kompetensi atau periodik, ya kita pakai yang di sini nggak apa-apa. Kita tentukan aja periodik berapa nilainya. Nah, di sini. Ini kita hapus. Ini jangan berubah. Di sini untuk nilai periodik 65. Misalkan kita rubah di sini, ya ini dua orang ini nggak memenuhi syarat untuk memenuhi standar lulus. Nah, seperti itu rekan-rekan mungkin bisa dipahami. Nah, di sini saya kembalikan lagi ke data di sini. Nah, untuk renang, sekarang renang itu kalau untuk renang militer dasar untuk standar lulusnya yang penting nyampe gaya dada. Untuk renang militer dasar, kami hanya di sini tidak di garis bawahi harus lulus nilai sekian, enggak juga yang di sini untuk angkatan darat ini. Nah, mungkin rekan-rekan kalau untuk hanya untuk penilaian tergantung rekan-rekan aja, rekan-rekan isi berapa misalkan di sini personel tersebut renang dasar gaya dada 1 menit 30 sekian lah, nilainya 77 lah. Kita buat nilai 80 harus lulus. Wah, sangar nih. 80. Nah, maka di sini nanti tidak kami sertakan keterangan karena di Hanmin sekarang itu
hanyalah kategori lulus yang penting nyampe. Jadi mungkin nanti kalau mungkin butuh tabel pertambahan di sini kolom untuk ini, insya Allah kami buatkan. Kemarin kami hapus karena tidak berfungsi supaya untuk pengaturan kertas ini nyampe untuk ketika di print. Karena batasnya di sini saya pakai folio untuk ini, biar tidak terlalu panjang lebar dan ketika di print biar muat. Nah, ini kami lewati aja untuk renang, tidak ada pengaruh sama sekali. Tergantung rekan-rekan saja, ini enggak ada pengaruh. Di sini sudah mulai ini. Contoh kayak ini overweek sekarang ini kami tunjukkan di sini apa fungsinya ini. Dulu untuk standar lulus waktu sebelum ini, sebelum 3.200 lagi. Jadi apabila LA ini limit atas, jadi yang posturnya limit atas atau limit luar atas ini harus menempuh misalkan standar lulus UKP 51, maka yang posturnya overweek ataupun di bawahnya overweek ini kita kasih harus 55. Selisih 5, dulu itu gitu, 70 berarti itu harus 75 kalau untuk di sini. Nah, ini bisa rekan-rekan rubah sendiri. Contoh UKP, saya buat UKP berarti 61 untuk yang berpostur ideal, normal atas, normal bawah, harmonis atas, harmonis bawah, itu dia akan di atasnya 51 lulus, meskipun 52 lulus, 53 lulus. Tapi kalau sudah LLA, LA, LB, LLB ini harus di atasnya itu. Dulu itu seperti itu. Jadi kami masih memakai seperti itu untuk mungkin kalau apabila nanti kebijakan itu selalu berubah-ubah. Jadi kami pakai dengan cara ini supaya kita tidak membuat rumus-rumus ulang seperti itu. Tapi nggak tahu juga nanti kalau posisinya sudah kebijakan-kebijakan itu sudah diberlakukan lagi, kurang tahu. Kalau untuk saat ini masih tidak ada permasalahan, jadi disamakan saja 51. Nah, ini saya kasih contoh dulu. Misalkan LA limit atas harus 95. Contoh, ini misalkan personal tersebut di sini keterangan klasifikasinya ideal. Ini saya buat dia overweight. Mungkin saya buat dia 80 misalkan. Nah, di sini LA, maka keterangan tidak memenuhi syarat di sini. Nah, di sini kok lulus tapi di sini kok TMS, kenapa? Yaitu tadi di settingan di sini harus dibuat 51 apabila mau kalau untuk luar limit atas ini supaya lulus. Jadi ini fungsinya hanya seperti itu saja untuk menggarisbawahi, oh ini enggak lulus, apa keterangannya, ya itu tadi berarti dia luar limit atas dan limit atas. Jadi kegemukan juga kekurusan juga enggak masalah sih, tapi harus nilainya melebihi dari angka ini. Karena di sini nilai angkanya 54,40 ya jelas maka tidak memenuhi syarat. Dulu kami kasih keterangan di sini apa alasan, cuma terlalu banyak nanti membuat printernya tidak masuk ketika di print kertasnya itu. Nah, ini alasan dan cara pengisian. Apabila rekan-rekan butuhnya 51 ya di buku rata, limit atas, luar limit atas dibuat 51, silakan diketik aja 51. Dan ini 51, 51. Dalam pengisian tabel ini, rekan-rekan harus melalui setting dulu. Rekan-rekan harus cek di sini terus. Mungkin ada perubahan, harus rekan-rekan di sini. Nah, untuk pengisian ke sini. Ini kami jelaskan ke setting. Nah, sekarang kami langsung ke itu saja kayaknya sudah jelas untuk yang postur tubuh overweek ini. Nah, langsung ke ini. Keterangan dikurangi ini maksudnya ini berat badan ini pakai broca postur, tapi saya ini tidak memakai broca postur karena lain, kita pakai BMI. Yang dari Kasdis Jasad kami pakai data-data yang dari Disjasad karena menggunakan rumus bukan broca ini enggak berfungsi sama sekali. Hanyalah untuk
arsip saja, belum kami hapus. Jadi tidak diabaikan dan dilewati saja, nggak perlu ini. Karena sudah rumus sudah saya masukkan pada di sini untuk pengisiannya. Itu nggak berfungsi sama sekali, nggak dipakai. Kemudian untuk nilai dan klasifikasi, contoh misalkan di sini klasifikasi lah di sini. Karena sekarang itu ada format baru, ada klasifikasi. Kami tambahkan klasifikasi nilai tersebut. Misalkan 54, 40 itu C. Kita cek di sini 54 itu masuk kategori di sini, di tengah-tengahnya ini masih C, belum menyampai 61. Jadi ada rekan-rekan bisa rubah sendiri di sini. Ini bisa rekan-rekan rubah sesuai kesukaan. Apabila di sini rekan-rekan buat A misalkan gini, ya di sana mungkin ya berubah menjadi A gini. Jadi ini sesuka-suka rekan-rekan saja yang ininya, tapi ya jangan asal-asal juga, mestinya nanti teguran. Kita buat di sini cukup. Nah, di situ untuk kategori dan klasifikasi untuk nilai klasifikasi. Untuk di setting kayaknya seperti itu saja yang kami jelaskan. Nah, langsung saja ke sini lagi karena setting itu sangat penting, utama kita cek ke situ dan kemudian kita masuk ke hasil rekapitulasi. Nah, untuk pengisian hasil rekapitulasi yaitu umur ini rekan-rekan tidak perlu mengisi secara manual. Ini akan mengisi secara otomatis. Rekan-rekan tidak perlu mengisi secara manual dan ini ada rumusnya di sini yang sudah saya buat. Ini rumusnya. Jadi ini rumusnya ya ini if error, if you nggak tahu lah ini juga ini mau saya jelaskan lagi juga mungkin bisa dipelajari sendiri kalau mau bongkar rumus ini, bongkar saja. Kami tidak menutup kalau untuk silakan dicontek kalau yang mau belajar silakan nanti komentar saja di channel. Nah, untuk usia ini mengisinya umur ini adalah dipadukan dengan tanggal pelaksanaan. Kenapa tanggal pelaksanaan tidak saya jadikan satu di posisi mungkin ada di sini, mungkin ditulis di sini, di sini di bawahnya ini tulis tanggal pelaksanaan. Karena kita satuan berbeda-beda, ada yang melaksanakan di tanggal ini di bulan ini, kemudian ada yang lagi selanjutnya di tanggal ini bulan ini. Jadi umur kalau dipakai pukul rata, ketika usia sekarang dia usia 27. Yang satunya 26. Pelaksanaannya enggak sama. Di usia tersebut dijadikan satu pada tanggal sekian. Yang melaksanakan kemarin pasti dia akan menambah usianya. Dan kategorinya apabila bertambah, nilainya juga akan bertambah. Itu yang mengakibatkan perubahan data penilaian. Kenapa kok pengiriman data awal tidak sama ketika dijadikan satu? Di situ karena terjadi rumus yang akan membaca satu usia, satu tanggal pelaksanaan. Contoh di sini. Makanya saya buat tanggal pelaksanaan di sini. Jadi ketika misalkan satu orang ini melaksanakan di tanggal sekarang, kita rubah aja sendiri karena dia menyusul. Jadi tidak disamakan di tanggal kemarin pelaksanaan. Karena pelaksanaan ketika diambil sekarang, dia menyusul sekarang padahal itu kejadiannya sudah kemarin, di akhir sekarang. Nanti lain bedanya ketika kita masukkan data sekarang, kita kembalikan masukkan ke data ini. Udah pelaksanaannya di tanggal kemarin, maka dia seakan-akan adalah tanggal kemarin. Iya tanggal kemarin kalau kategorinya tidak turun. Kalau turun nilainya pasti turun. Nah disitulah untuk tanggal pelaksanaan kami buat di posisi sebelah kanan di sini yang kami batasi warna biru ini agar supaya tidak terprint. Jadi kalau ngeprint hanyalah batasnya sampai di sini. Ini hanyalah untuk control list untuk membantu kita ini nggak perlu juga. Tanggal pelaksanaan juga bisa dipakai untuk blanko link ke Hanmin. Kita melaksanakan tanggal berapa? Karena di blanko Hanmin itu persyaratannya itu ada untuk tanggal pelaksanaan di mana, tempatnya di mana, terus tanggalnya berapa. Apabila lupa ya pakai yang ini aja. Karena setiap orang berbeda-beda Kak, setiap satuan berbeda-beda. Nah, di situ untuk pengisian kategori umur di sini. Nah, apabila
ada yang posisinya misalkan di sini saya amankan dulu. Nah, di sini. Apabila di sini kita hapus. Nah, ini yang warna merah ini berarti ini tidak sesuai. Tidak sesuai. Karena apa? Di sini saya pakai usia itu berdasarkan saya membaca data dari NRP ini. Kalau NRP pendek nggak kebaca. NRP pendek tidak terbaca. Yang terbaca itu adalah mulai NRP cetakan tahun 91 tahun 90 tahun 1990 baru bisa baru bisa dibuat rumus untuk membaca tanggal lahir, untuk membaca bulan dan tahun lahir. Kalau tanggal lahir tidak. Itu yang saya pakai untuk saya manfaatkan untuk membaca usia. Apabila posisinya rekan-rekan menjumpai seperti ini, maka NRP pendek ini harus rekan-rekan memasukkan tanggal lahirnya, harus membuka data-data personil pribadi tersebut. Contohnya dia kelahiran, misalkan ini saya buat kelahiran tanggal 1 bulan 1 1990, maka di sini akan detail, secara detail dan akurat kalau dimasukkan ini. Ini pun sama kalau dimasukkan di sini tanggal detailnya pasti akan dia menemukan kedetailan personil tersebut. Tapi yang jelas kalau untuk NRP panjang rekan-rekan nggak usah dimasukkan, tidak masalah. Kalau dimasukkan ya lebih baik daripada tidak. Apabila rekan-rekan masih agak lama males masukkan gitu nggak usah. Kalau mungkin NRP pendek wajib dimasukkan. Itu untuk umur di sini, untuk cara pengisiannya seperti itu. Mungkin sudah jelas kayaknya untuk pengisian. Nah, kita lanjut ke tabel berikutnya yaitu postur tubuh. Di sini sama pengisiannya, cuma ya gitu-gitu aja, tinggal berapa tingginya, berapa berat posturnya. Kemudian nanti di sini sudah kami kalkulasi, kami buatkan rumus berdasarkan BMI. Nah, di sini sudah kami coba pakai rumus dari Kadisasat. Insya Allah ini sudah akurat karena ini ditambahkan karena ada ideal atas dan ideal bawah. Kalau dulu hanya ideal saja. Sekarang ada tambahan ideal atas, ideal bawah. Kalau yang lainnya normal-normal saja, ya itu saja yang mungkin penambahannya. Untuk lari 12 menit. Nah, di sini kita hanya 12 menit menempuh berapa meter seperti itu ya, pengisiannya mungkin rekan-rekan tahu ya, seperti ini udah tinggal diketik aja di keyboard komputernya, itu akan mendapatkan nilai di sini. Dan hal utama yang harus diisi ialah di sini tanggal pelaksanaan. Tanggal pelaksanaan kalau ini kosong maka ini nggak jadi nilai. Kita harus wajib mengisi tanggal pelaksanaan. Yang terpenting adalah tanggal pelaksanaan dulu itu harus diisi. Karena kalau nggak diisi maka di sini nggak akan mendapatkan data nol semua. Meskipun ini lari sekian, pull up-nya sekian, maka diperanggapkan dia nol karena dia melaksanakan tanggal berapa nggak tahu. Karena tanggal itu adalah perumusan dari usia di sini yang menyebabkan terjadinya kategori, dia kategori berapa. Apabila kategori orang yang sudah senior, sudah tua gini, maka kategorinya kian. Masa orang sudah tua larinya harus kencang, kan ya nggak mungkin juga kan seperti itu. Jadi tanggal pelaksanaan ini harus diisi, wajib diisi. Nah, di sini biar menimbulkan nilai. Nah, untuk yang sit up sama. Nah, di sini ada lunges. Lunges ini ada tambahan, dulu nggak ada lunges. Lunges nggak ada dulu. Sekarang ada lagi untuk materi lunges. Ya pengisiannya sama seperti yang lain, yang di sini sama. Nah, itu kalau untuk lunges tinggal kita masukkan, ada yang lungesnya itu ada di sheet ini. Ini kalau format terbaru lunges setelah sit up itu kami dapat informasi dari tim Jasmani. Lunges ditaruh di posisi setelah sit up untuk pelaksanaan di lapangan. Setelah lari kita pull up, kemudian sit up, kemudian lunges.
Kemudian dilanjut push up untuk pengisiannya di sini. Push up tinggal isi yang di sini kolom ini. Kemudian dilanjut shuttle run di kolom yang ini. Kemudian ini tidak usah diisi, udah akan menunjukkan nilai datanya. Begitu. Nah, untuk renang ya rekan-rekan isi formatnya seperti ini. Ini yang 1 petik 30,05 terserah, ini dikosongkan juga nggak apa-apa. Ini nilainya sama, cuma kan terkadang itu butuh lebih detail, kita kasih berapa itu yang di stopwatch-nya itu. Nah, seperti itu. Yang penting 1 petik, bukan 1 koma, petik. Di keyboardnya petik, jangan sampai salah yang ini pengisian. Kalau 1 koma kayaknya hancur dan nilainya jadi 100 semua itu. Bagus-bagus itu orang-orang itu renangnya. Nah, kalau untuk yang posisinya seperti ini tinggal rekan-rekan, misalkan ini koma semua kan, koma. Nggak bisa ini. Kalau misalkan ini, ya otomatis harus dirubah menjadi petik. Harus telaten. Ya seperti itu kalau untuk pendataan mulai dari usia, umur tadi sampai di sini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan isikan di komentar aja, kami akan jelaskan yang rekan-rekan masih belum paham. Nah, untuk file ini bisa rekan-rekan download, nanti kami upload di channel. Apabila rekan-rekan menjumpai rumus ini, apabila ada rekan-rekan download kemudian menjumpai error, rekan-rekan bisa langsung mendownload lagi di channel. Nanti kami selalu update apabila ada permasalahan-permasalahan yang berjalan, nanti kami akan bantu. Nah, untuk pengisian tentara perempuan KOWAT atau One TNI itu hanyalah menambahkan sebuah angka huruf K di sini. Nah, contoh di sini. Sertu KOWAT di sini buka kurung K tutup kurung. Udah gitu aja. Sertu spasi enggak boleh. Serda spasi buka kurung K tutup kurung K. Misalkan Sertu KOWAT Rosdiana NRP 2110 sekian. Itu kita hapuskannya, maka Sersan Rosdiana ini akan mendapatkan nilai laki-laki yang menyebabkan dia tidak lulus. Karena data yang diambil adalah pelaksanaan nilai laki-laki. Sedangkan dia adalah jenis kelamin perempuan, maka tidak sesuai pendataan perempuan terhadap laki-laki. Maka ditambahkan di sini buka kurung, dikasih huruf K, kemudian tutup kurung, enter. Selesai. Nah, di sini maka mendapatkan hasil sesuai dengan yang diujikan. Nah, untuk pengisian seperti itu. Terus apalagi ya. Nah, di sini kalau untuk penulisan terserah, mungkin Anda rekan-rekan pakai di sini prajurit kepala, akan pakai koma, enggak apa-apa juga, kemudian dilanjut dengan NRP-nya. Itu enggak masalah. Contoh 310042222702. Dia akan menyebutkan di sini usianya. Usia 89 ini warna merah karena kita TNI cuma berapa? Kalau perwira 58. Jadi ini akan warna merah. Jadi kita bagaimana cara mengatasinya? Ya kita ketik aja di sini. Misalkan tanggal sekarang, tanggal 26 bulan 11 2020. Nah, di sini bulan 11 2020, maka di sini akan usianya 31. Seperti itu kalau untuk pengisiannya. Ataupun tanpa pangkat juga enggak apa-apa. Yang penting NRP itu masuk. Ini sama. Yang penting NRP masuk, NRP. Jadi seperti itu.
Apabila rekan-rekan pangkatnya mau dipisah dengan penulisan gini, ya rekan-rekan insert saja di sini. Mungkin di sini rekan-rekan tulis di sini Praka misalkan gitu, prajurit kepala. Nah, di sini pakai number supaya ini nggak apa-apa, terserah. Cuma kalau saya buat seperti ini untuk mengurangi kelebaran supaya muat di sini agar ketika di print folio bisa masuk. Makanya kami minimize kami kurangi jadi posisinya seperti ini biar tidak menambah kolom-kolom yang menyebabkan ketika waktu di print ada kolom yang hilang sebelah yang paling kanan. Nah, sampai di situ kayaknya rekan-rekan sudah jelas dari mulai setting di sini sama hasil rekapitulasi yang didapatkan. Mungkin rekan-rekan apabila butuh rumus-rumus yang lain, rekan-rekan aja tinggal kirim ke komentar. Mungkin saran dan usul kami pun juga menerima dari rekan-rekan, keluhan-keluhan rekan-rekan. Insya Allah kami siap bantu apabila dalam pelaksanaan data ada kesulitan, insya Allah kami siap bantu. Itu saja yang kami jelaskan tutorial ini. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.